aja ya. Waduh. Ya. Ya, jalan lah Pak, jalan Pak, iya jalan. Tangan gua. Nih, lihat nih. Tangan gua. Gila. Udah cabut. Cabut udah. Urus sama polisi besok ya. Polda Metro Jaya menangkap tersangka berinisial MFA setelah mengacungkan pistol kepada warga setelah terlibat kecelakaan di daerah Durensawit, Jakarta Timur pada Jumat 2 April 2021 dini hari. Sempat viral di sosial media, kini kasus mantan CEO perusahaan finansial tersebut dikabarkan berakhir damai. Kami memutuskan untuk mewawancari masyarakat di daerah Jakarta Timur untuk mendapatkan informasi mengenai isu tersebut. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai satu orang narasumber, yaitu masyarakat sekitar yang ada di Cipinang sini yang mengetahui tentang isu belakangan ini terjadi seorang laki-laki pengendara mobil Fortuner menabrak seorang pengendara motor, lalu dia menodongkan pistol kepada pengendara tersebut. Baik, kita coba cari orang sekitar dulu. Bapak, saya boleh wawancara Pak, Bapak tinggal di mana? Tinggal di Cipinang. Cipinang ya Bapak ya. Bapak mengetahui nggak berita akhir-akhir ini tentang penabrakan yang dilakukan oleh seorang yang mengendari Fortuner yang dia menodongkan pistol? Oh iya tahu ya, di Duren Sawit ya. Iya, yang Duren Sawit. Ya, menurut Bapak bagaimana Pak tentang hal tersebut? Ya kalau yang bersangkutan itu jelas salah. Dia arogan, sombong, mungkin dia menghindari kesalahan dari kecelakaan yang dia lakukan. Ya action aja ya gitu lah. Ya, memang jelas sombong, nggak pantas. Itu bukan budaya orang Indonesia kayak gitu. Itu orang-orang cowboy aja nggak begitu. Dia kan udah arogan kayak begitu. Dengar-dengar sih udah dapat tindakan dari petugas hukum kita, dari polisi, dan tapi sayangnya yang bersangkutan itu kok bisa mudah bebas gitu ya. Itu yang kadang jadi pertanyaan buat kita. Memang sih ya, memang udah damai katanya, ceritanya seperti itu. Pihak yang perempuan yang ditabrak mencabut perkara. Ya, memang kalau dicabut ya udah selesai. Jadi tindak lanjutnya Pak sekarang gimana? Kalau tindak lanjut biar masyarakat itu ada efek jerah. Memang damai ini kadang ditempuh ada baiknya. Jadi kalau kita sebagai masyarakat sih melihatnya, kenapa sih hukum itu nggak ditegakkan aja? Nggak usah damai-damai seperti itu, supaya ada efek jerah yang jelas dan bisa jadi contoh di tengah masyarakat. Jadi tapi kadang kita lihat jadi orang ada yang nggak suka, jadi ya sebel aja nih, kalau udah salah tapi damai-damai begitu. Hukum itu kenapa nggak ditegakkan? Apa benar-benar udah salah lah gitu kan? Jadi dia udah salah dilaksanakan, proses biar efek jerah itu ada. Kalau nggak kan banyak kita lihat orang pengendara di mana-mana itu ya kadang suka-suka aja nggak kecelakaan lah, tinggal begitu aja. Menurut Bapak sekarang kelanjutan kasus tersebut bagaimana? Ini kan ini udah berlanjut atau tidak kan kita nggak ada di media massa juga kan nggak begitu jelas. Nggak blow up lagi? Ya nggak blow up lagi. Jadi karena viralnya itu kan juga ya karena memang arogansinya dia, tantang-tenteng pistol seolah-olah dia penegak hukum. Entah memang benar apa nggak penegak hukum kita nggak tahu. Tapi dia menggunakan tanda kutip, apa dia memang takut dengan persoalan yang terjadi di depannya supaya dia bisa bebas pergi begitu aja kan. Ini kayak lagunya udah ya nggak bener aja lah. Benar ya. Bener. Saya mau bertanya bagaimana pendapat Bapak mengenai tindak lanjut kasus tersebut Pak sedang diburu? Ya kasus ini kan kasus arogansi ya. Itu masyarakat itu kan perlu dididik, dengan begitu ada yang mendidik seperti itu takutnya nular. Kalau ini menjadi penyakit yang menular, nanti ada punya pistol, entah udah lagunya kayak cowboy tengah jalan, pura-pura main todong untuk menghindari dari persoalan yang dihadapi di jalan, atau memang dia jadi bilang jago atau apa. Yang akhirnya kan ini jadi contoh di masyarakat. Masa masyarakat kita harus menjadi masyarakat seperti ini? Itu cara. Selama Bapak untuk generasi muda di Indonesia depan bagaimana? Ya kalau saya sih berharap terhadap generasi yang akan datang ini,
kita ini kan negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan ketuhanan yang Maha Esa ini sebenarnya kita udah aman, jauh dari perbuatan hal-hal yang buruk, asal kita mau mengerjakan perintah agama kita itu dengan baik dan benar. Ya kalau insya Allah kita mengandalkan Pancasila itulah saya bilang ketuhanan Sesuai yang dengan Maha Esa. ideologi Ya, Pancasila sila pertama. itu kita udah punya potensi yang sangat luar biasa untuk maju sebenarnya. Mantap sekali. Terima kasih Bapak ya untuk waktunya. Saya terima kasih. Sama-sama. Pak ya, saya Oke, lanjut silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah pemirsa, cukup sekian wawancara yang saya lakukan dengan narasumber daripada masyarakat sekitar. Sampai jumpa di kemudian hari. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis kasus dari narasumber. Menurut kami, analisis kasus seorang laki-laki pengendara Fortuner yang menodongkan pistol setelah menabrak pengendara motor, menurut dari narasumber ialah perilaku yang arogansi dan tidak dibenarkan di masyarakat. Sebagaimana yang telah dituturkan oleh narasumber bahwasanya narasumber tidak membenarkan tindakan yang dilakukan oleh pengemudi Fortuner. Dikarenakan arogansi, penyalahgunaan senjata api dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin kepemilikan senjata api hingga ancaman pidana, yaitu ancaman pidananya terdapat pada pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu perbuatan tidak menyenangkan, ancaman 1-5 tahun penjara. Narasumber menyayangkan bahwasanya pelapor mencabut gugatan terhadap pengendara mobil Fortuner dikarenakan narasumber mengatakan bahwasanya kasus ini seharusnya ditindak sesuai dengan hukum agar orang-orang di Indonesia tidak mencontoh arogansi yang dilakukan pengendara Fortuner. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber, perbuatan yang dilakukan pengendara mobil Fortuner ini ialah perbuatan yang salah, tidak mencerminkan tentang ideologi Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah analisis kasus si Cowboy, pengendara mobil Fortuner yang sempat viral diperbincangkan. Terima kasih. Saya akan mewawancarai seputar isu terkini yang ada di PPI, khususnya ada di Bandara Soekarno-Hatta. Baik Kak, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Kakak terkait isu yang sedang hangat saat ini, yaitu tentang pelarangan WNA India datang ke Indonesia? Untuk pelarangan ini itu bertujuan untuk mengurangi salah satu fungsi imigrasi adalah membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah kenaikan COVID yang dibawa oleh warga negara asing, khususnya warga negara India, karena meningkatnya kasus COVID di negara tersebut. Lalu tindak lanjut dari kita sendiri Pak, dari imigrasi itu bagaimana Pak? Ya, sudah diberikan surat edaran dan SOP dan pemeriksaan khusus untuk warga negara India, dan semua warga negara asing yang baru datang dari India diwajibkan selama 14 hari dulu melakukan karantina di negara ketiga, baru bisa melakukan perjalanan masuk wilayah Indonesia. Apakah permasalahan tersebut masih berlangsung atau sudah selesai? Masih berlangsung, kita masih lihat dulu kendala di lapangannya gimana. Kalau memang di India sudah bisa terkendali peningkatan angka COVID-nya, mungkin akan dikeluarkan kebijakan baru bagi warga negara asing yang berasal dari India ataupun warga negara India bisa masuk ke Indonesia tanpa melalui karantina selama 14 hari di negara ketiga. Lalu pertanyaan terakhir Kak, bagaimana pendapat Kakak sendiri sebagai langkah yang diambil dari imigrasi dari isu tersebut? Menurut saya langkah imigrasi sangat cepat dan tanggap karena mengetahui tingkat perkembangan COVID di negara India sangat cepat. Tindakan imigrasi sudah sangat tepat dan sangat cepat karena sebelumnya sudah ada pesawat charter dari India yang masuk, padahal waktu itu sebelum ada surat edaran, tapi dengan diskresinya imigrasi bisa menolak warga negara India tersebut. Karena melihat di situasi keadaan, kita melakukan diskresi dengan menolak warga negara India tersebut. Terima kasih banyak Kak atas waktunya.
Sekian dari TPI Soekarno-Hatta. Terima kasih. Dari wawancara yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa pelarangan warga negara India ke Indonesia bertujuan untuk membantu pemerintah mengurangi tingkat kenaikan COVID yang dibawa oleh warga negara asing, khususnya India. Karena di India saat ini sedang meningkat jumlah penyebaran virus coronanya. Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh imigrasi adalah dikeluarkannya surat edaran dan SOP dalam pemeriksaan warga negara India, khusus warga negara India dan semua warga negara asing yang datang dari India diwajibkan melaksanakan 14 hari karantina di negara ketiga. Baru setelah itu dapat melakukan perjalanan masuk ke wilayah Indonesia. Masalah tersebut masih terus berlangsung, namun melihat dulu bagaimana kendala di lapangan. Kalau memang warga negara India dapat terkendali, mungkin akan dikeluarkan kebijakan baru bagi warga negara asing yang berasal dari India atau warga negara India bisa masuk ke wilayah Indonesia tanpa melaksanakan karantina selama 14 hari di negara ketiga. Adapun pendapat dari narasumber mengenai langkah yang diambil dari imigrasi sudah sangat cepat dan tanggap, karena mengingat tingkat perkembangan COVID di India yang sangat cepat. Sebelumnya sudah ada pesawat charter yang masuk dari India. Padahal waktu itu belum ada surat edaran, tapi dengan adanya diskresi, imigrasi bisa menolak warga negara India untuk masuk ke wilayah Indonesia. Baik, malam ini saya sudah bersama dengan Pak Abdi Kurniawan, ingin mewawancarai terkait kasus yang viral, yaitu Joseph Paulzang yang melakukan penistaan agama yang viral di YouTube sekitar seminggu yang lalu. Baik, Pak Abdi, bagaimana pendapat Bapak terkait isu tersebut? Pendapat saya terkait isu tentang Joseph Paulus ini, menurut saya setiap orang memang dapat berpendapat ya, apapun pendapatnya, baik itu tentang ilmu pengetahuan apapun ya, tidak terbatas. Tapi menurut saya juga terkait dengan pendapat itu harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Khususnya kayak di Indonesia kita sudah ada yang mengatur tentang bagaimana kita menyampaikan pendapat. Jadi menurut saya jika memang tindakan dia itu melanggar aturan, ya sebaiknya tidak dilakukan sama dia. Dan jika dia berani melakukan, dia juga harus bertanggung jawab seperti itu. Karena di dalam beberapa video yang dia sampaikan juga ada yang isinya dia menantang dengan mencoba untuk laporkan dia ke kantor polisi. Jadi menurut saya sih ya menurut saya wajar sebenarnya kalau dia mau berpendapat, tapi kesalahan dia adalah melanggar aturan yang memang sudah ada di negara kita. Seperti itu. Lalu sejauh yang Bapak ketahui, bagaimana tindak lanjut terhadap berita tersebut? Sepengetahuan saya yang pertama itu sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, di mana pihak kepolisian juga sempat mendata terkait dengan keluarga negaranya. Yang sekarang yang saya tahu polisi juga mendapatkan bahwa dia masih berstatus warga negara Indonesia namun sedang berada di luar negeri. Dan yang sedang dilakukan polisi sampai saat ini adalah mencoba bekerja sama dengan Interpol untuk memanggil dirinya untuk datang kembali ke Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan. Baik, lalu apakah permasalahan tersebut masih berlangsung atau sudah selesai? Menurut saya namanya di dalam proses penyidikan itu ya sampai saat ini belum ada berita untuk diberhentikan. Jadi menurut saya sampai saat ini itu masih berlangsung. Mungkin polisi masih tetap berusaha untuk bekerja sama dengan pihak luar negeri melalui Interpol, melalui kedutaan Jerman atau kedutaan kita yang ada di Jerman untuk memulangkan kembali Bapak Joseph Paulus tersebut. Lalu yang terakhir, bagaimana pendapat Bapak terkait langkah yang diambil sebagai tindak lanjut dari isu tersebut? Ini pertanyaan terakhir. Iya. Coba bisa diulangi. Bagaimana pendapat Pak Abdi terkait langkah yang diambil sebagai tindak lanjut dari isu tersebut? Ya menurut saya kita ini kan masyarakat Indonesia, kita berada di wilayah Indonesia. Sudah sepatutnya kita mengikuti setiap aturan yang berlaku di negara kita, baik itu aturan tentang apapun ya,
apalagi khususnya untuk saat ini kan terkait dengan agama, dan yang kita ikutin juga melalui undang-undang UU ITE ya. Jadi menurut saya tindakan yang dilakukan terkait dengan ini, khususnya polisi ya, kan sudah menindaklanjuti. Menurut saya jika memang terhadap kegiatan atau yang dilakukan sama Joseph Paulus itu memang memenuhi unsur-unsur terkait dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan undang-undang UU ITE atau undang penistaan agama, ya menurut saya tetap aja dilanjutkan agar setiap orang yang menyampaikan pendapat di Indonesia itu dapat menyampaikan pendapat yang baik, yang bersifat untuk menyatukan negara, mengembangkan negara atau memajukan negara, bukan yang bersifatnya untuk memecah belah negara, apalagi menghina antara agama satu dan agama yang lain, seperti itu. Terima kasih atas waktunya Pak Abdi. Siap. Sekian wawancara yang kami lakukan. Terima kasih. Mantap. Saat ini kami akan memberikan analisis kami terkait isu kontemporer, yaitu penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang. Untuk analisis hukum akan disampaikan oleh Gani. Oke, Saudara Pandu, untuk dari sisi hukumnya jelas Paul Zhang telah melakukan pelanggaran, yaitu di mana pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE mengenai SARA dan KUHP pasal 156 huruf A mengenai penodaan agama yang sudah jelas dilakukan oleh Paul Zhang dan dapat dihukum 5 tahun kurungan penjara. Lalu untuk analisis dari masyarakat, hasil dari wawancara yang kami berdua lakukan didapat bahwa Joseph Paul Zhang itu mengeluarkan pendapatnya, namun tidak sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku, sehingga melanggar peraturan yang ada, dan di dalam pendapatnya itu terdapat isu-isu yang berbau SARA. Lalu untuk kesimpulan analisis ini, dalam kasus ini sebagai contoh agar kedepannya masyarakat apabila ingin berpendapat harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Lalu dalam kehidupan bermasyarakat harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.